mendatangi Kai untuk meminta tugas yang diberikannya kepada Kai. Cheng Kui melihat rekaman sebelum kejadian di bioskop. Setelah melihat rekaman itu, Cheng Kui berkata kalau kampus Kai sudah tidak aman. Cheng Kui melihat seorang pria di video tersebut. Nama pria itu adalah Chia Chun. Namun Cheng Kui berkata, waktu dia berada di bioskop tersebut, dia tidak melihat keberadaan Chia Chun di sana. Cheng Kui mengikuti NC kemanapun NC pergi. NC yang setiap ada Cheng Kui langsung bersin. Namun Cheng Kui bersembunyi dan NC bingung kenapa dia bersin, padahal Cheng Kui tidak ada di sini. Saat malam, NC mengetahui kalau diikuti oleh Cheng Kui. NC mengira Cheng Kui menyukai dan ingin merayunya. NC menyuruh Cheng Kui untuk pergi. Saat Cheng Kui mau pulang, Kai memegang bahunya. Cheng Kui memberikan tugas penting kepada Kai, yaitu menjaga NC. Nona Meng didatangi oleh arwah bunga. Dia mendatangi Nona Meng untuk meminta bantuan karena temannya menghilang. Nama temannya Cheng Lei. Dia pun menjelaskan siapa Cheng Lei. Cheng Kui ke kafe dan bertemu dengan roh rubah. Cheng Kui bertanya ke roh rubah itu, apakah dia sudah dengar tentang ledakan di jembatan putus asa. Dan berkata, rohnya sudah ditangkap, namun dia tidak tahu apa-apa. Roh rubah itu keceplosan menjawab bahwa Wu Qingyuan dia hanyalah boneka. Roh rubah itu bertanya ke Cheng Kui, apakah dia pernah dengar bunga mayat. Dia berkata dia mendengar seseorang terus menggunakan bunga mayat untuk mengendalikan pikiran manusia, dan dia akan mendapatkan aura hantu jika banyak memakainya. Jika memiliki banyak kebencian, akan meninggal dan tidak akan bisa berinkarnasi, dan menjadi petarung hantu yang dikendalikan bos besar. Cheng Kui yang mendengarnya bertanya siapa bos besar. Namun roh rubah tidak tahu, tapi saat mereka di dunia hantu, iblis bahkan monster mendengar tentangnya, semua diam karena takut. Nona Meng bertemu dengan Cheng Kui di kafe, dan di sana dia menceritakan tentang Cheng Lei yang hilang dan meminta Cheng Kui untuk bantu mencarinya. Kai menyuruh anak buahnya untuk mencari Cheng Lei. Anak buahnya pun mencari Cheng Lei di kampus. Chia Chun dan kawannya didatangi seorang pria yang meminta mereka untuk menjual sebotol obat terlarang kepadanya. Chia Chun menyuruh kawannya untuk berhenti menjual sementara dan mencari Cheng Lei, karena dia bingung kenapa anak buah Kai mencarinya. Dan jika mereka ketahuan, mereka dalangnya, mereka akan habis. Cheng Lei yang ingin naik motor, datang Chia Chun dan kawan-kawannya menangkap Cheng Lei dan membawa Cheng Lei pergi. Ternyata Cheng Lei bersembunyi karena Chia Chun memaksa Cheng Lei untuk menjual obat terlarang itu. Dan saat Chia Chun ingin meminumkannya ke Cheng Lei, tiba-tiba anak buah Kai datang. Ternyata NC memperhatikan mereka dari tadi, dan mereka pun pergi. Mereka membawa Cheng Lei ke kafe. Nona Meng pun bertanya apa yang terjadi, dan Nona Meng meminta Cheng Lei untuk bercerita, dan nanti mereka akan membantunya. Dan Cheng Lei mulai bercerita.
还到我家附近来读这场的鬼屋找了工作，每天画鬼，收了工也不敢回家。 Cheng Kui bertanya apakah barangnya masih ada. Cheng Lei menjawab, ada. Dan Cheng Lei membawa mereka ke tempat Cheng Lei menyembunyikan obat terlarang itu. Dan ternyata mereka dipantau dari CCTV oleh seseorang. Chia Chun yang sedang di parkiran dan ingin menjual obat terlarang itu ditangkap oleh polisi. Dan berita itu pun sudah menyebar di kampus. Poya yang sedang mengajar pun keluar untuk memastikan. Di luar, Poya bertemu dengan Cheng Kui dan Nona Meng. Nona Meng berkata ke Poya bahwa Chia Chun menjual stimulan mengandung raflesia. Jadi menurut mereka, Poya ada hubungannya dengan Chia Chun. Poya pun mengajak mereka ke kantor dan di sana Poya menjelaskan semuanya. Namun Cheng Kui tidak percaya. 会跟大王花束有关。原来你也知道霍薪水，你会删除别人的记忆，对吧？一直觉得参加姚木青生日派对那一天梦消失了一样，我觉得那不是梦。准备所有宾客的酒水，所有人在喝了酒觉事情的，就是你的赏析会，你也在现场，对吧？那场的学生不是昏厥，就是瘫软青生日派对，一模一样吗？ 我真心希望你不是我的敌人。 Chia Chun yang di kantor polisi didatangi oleh orang tuanya. Di situ orang tuanya memarahinya, namun dilerai oleh polisi, dan polisi itu menasihati orang tua Chia Chun. 我看多了，有时候孩子在外面犯错，有时候可能是为了因呢，这可能就是让你们自己沟通，都不算太迟。下去的话，以后要沟通。 Sampai di rumah, orang tua Chia Chun yang tidak ingin hubungannya dengan anaknya rusak, meminta maaf kepada Chia Chun. Malamnya, Chia Chun datang ke bar, dan di sana terlihat ada Poya dan juga NC. Saat di bar, Chia Chun pergi ke toilet. Namun saat orang masuk ke toilet, orang itu tersandung oleh badan Chia Chun. Dia pun berteriak bahwa ada orang pingsan. Di depan badan Chia Chun tergeletak sebotol obat terlarangnya. Namun saat kepolisian datang, Chia Chun dinyatakan meninggal. Setelah itu, terlihat asap hitam yang masuk ke dalam tubuh NC. Cintua diskors dan sedang diselidiki. Cintua memberikan Cheng Kui berkas merah dan di situ tertulis bahwa Lucy kabur dari neraka es dan menjadi Lucian, penggantinya. Staf administrasi terkait diskors dan menunggu penyelidikan. Cheng Huang berkata bahwa bukankah Lucy adalah saingan Cheng Kui yang membunuh Cheng Kui 1000 tahun yang lalu dan kabur dari neraka es tanpa ada yang tahu. Dan menurut Cheng Kui, dia pasti dalang dari ledakan jembatan putus asa. Cheng Kui memberitahu ke Cheng Huang bahwa saat dia menemui roh rubah, dia diberitahu di balik Ucing Yuan bernama bos besar. Di kafe tempat roh rubah bekerja, tiba-tiba dia didatangi oleh bos besar. Nona Meng yang sedang bekerja didatangi oleh NC yang sudah baik kepadanya karena sebelumnya mereka berantem. Mereka berdua pun pergi ke pemandian panas yang diikuti oleh Kai dan Cheng Kui. Saat di situ, NC yang mau memegang Nona Meng. Namun bayangan dari tangan NC berkuku panjang. Nona Meng yang melihat tangan NC tiba-tiba mengingat kejadian masa lalunya, di mana ada seorang perdana menteri yang ingin memegangnya. Tiba-tiba Nona Meng menepis tangan NC, yang tiba-tiba saja kukunya panjang hitam seperti bos besar. Sampai di luar, mereka bertemu dengan Kai dan Cheng Kui, dan mereka pun pergi bersama. Di restoran, Cheng Kui bertanya kenapa NC tidak lagi bersin ketika bertemu dengannya. Saat Kai dan NC sedang membeli sayuran, Nona Meng bercerita ke Cheng Kui bahwa dia mengingat kejadian masa lalunya, di mana dia melihat seorang pria yang bernama Perdana Menteri. Ternyata, NC yang sedang berbelanja sayuran mendengar percakapan Nona Meng dan Cheng Kui dari jarak jauh.